Hai coy, benda-benda yang terbuat dari kulit seperti jaket, tas, sepatu, dompet, dan ikat pinggang biasanya menggunakan kulit hewan seperti sapi, rusa, buaya, bahkan ular. Dan ini pastilah harganya cukup mahal coy, karena bahannya pun juga susah untuk didapat. Tapi kalau di zaman dulu, zaman yang ya gak enak lah ya pokoknya, benda-benda itu ada loh yang sengaja dibuat dari kulit manusia coy. Ih, lumayan ngeri nih coy. Gak percaya? Ini faktanya coy. 1. Drum. Pada abad ke-15 nih coy, di Bohemia pernah terjadi peperangan antara militer Hussite yang dipimpin oleh Jan Žižka melawan tentara Kaisar Romawi Suci Holy Roman Empire untuk menginvasi Austria dan Moravia. Seorang pemimpin militer, Jan Žižka, memberikan wasiat kepada anak buahnya saat terbaring sekarat karena suatu wabah. Žižka memerintahkan bahwa setelah kematiannya, tubuhnya harus dikuliti dan kulitnya dibentangkan di atas drum dengan tujuan menakuti musuh-musuhnya di medan perang. 2. Dompet. Pada tahun 1833 di New Jersey, ada seorang bernama Anthony Leblanc, imigran Prancis, mencoba mengubah hidupnya untuk merantau ke Amerika Serikat. Akan tetapi, beberapa minggu setelah tinggal di Amerika, dia berulah, yaitu memukuli 3 orang sampai mati. Kemudian dia ditangkap, dihukum, dan dijatuhi hukuman gantung. Dan yang bikin shock nih coy, hakim memerintahkan bahwa tubuh pembunuh terkenal ini harus dibedah setelah kematiannya. Berdasarkan beberapa informasi, Leblanc dikuliti dan kulitnya yang berwarna kecoklatan itu, beberapa lembarnya dibuat menjadi dompet. 3. Sepatu. Pada awal abad ke-18, ada seorang dokter Belanda bernama Herman Boerhaave dikatakan telah memiliki koleksi pribadi, di antaranya sepasang sepatu wanita bertumit tinggi yang terbuat dari kulit seorang penjahat pria anonim yang mati dieksekusi. 4. Pakaian. Pada abad ke-18, di masa revolusi Prancis, ada seorang pemimpin politik bernama Maximilien Robespierre. Kelompok ini dijuluki sebagai pemerintahan teror nih, karena sadis dan selalu terjadi hukuman mati bagi orang yang membantah dan membangkang terhadap dirinya. Hingga suatu saat, seorang sahabat Robespierre yang bernama Saint-Just sebagai pejabat publik di masa itu memerintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap seorang wanita, kemudian dikuliti. Dan kulit wanita ini dijadikan bahan untuk membuat pakaian yang keren menurutnya. Bahkan pakaian itu dipakai setiap hari. 5. Buku. Pada abad ke-19 ada seorang perampok terkenal bernama James Allen. Dia meninggal karena TBC saat dipenjara pada tahun 1837. Sebelum dia meninggal, sempat menyampaikan sebuah wasiat jika dia meninggal kulitnya harus dilepas dan digunakan sebagai sampul autobiografinya. Dan buku itu supaya diserahkan kepada seorang bernama John Veno. Siapa John Veno ini? Yaitu salah satu mantan korban yang pernah dirampoknya, bahkan pernah ditembaknya. Tapi tetap saja tidak menyerah untuk menyerahkan barang berharganya. Bahkan masih berdiri kokoh di depan James. Dan inilah yang membuat James menjadi kagum akan seorang John Veno. Buku autobiografi berjudul Hic Liber Waltonis Gut Compactus Est ini sampai kepada keluarga Veno dan pada akhirnya disumbangkan ke perpustakaan Boston Atheneum.